Bonsara. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyil azim. Kaum muslimin, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan kita nikmat karunia, dan dengan nikmat itu kita gunakan untuk beribadah. Karena hanya dengan jalan itulah kita akan aman dari pertanggungjawaban kelak nanti di yaumil qiyamah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diharapkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Karena siapa saja yang mendapat syafaatnya Rasulullah pasti masuk ke dalam surga. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, menyambut tanggal 9 Desember 2020, Pesta Demokrasi di Kota Makassar atau Pilwali. Khatib ingin membacakan satu ayat dalam Al-Quran yang mudah-mudahan ayat ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Ayat ini adalah ayat penjaga diri, ayat yang sangat azim, sangat agung, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita lebih kenal dengan nama Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kenapa ayat ini perlu dimaknai? Ayat inilah ayat yang paling banyak menyebutkan Allah, baik langsung maupun dhamirnya. Dan ayat ini kalau diyakini, dipahami maknanya, maka tidak ada kekhawatiran apapun yang akan terjadi kepada kita, sekaligus menguatkan bahwa kita adalah hamba Allah dan kita akan mengenal Allah, sehingga tidak ada ketakutan terhadap apapun. Allahu la ilaha illahu. Allah, siapa itu Allah? Yang tidak ada disembah kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu artinya yang maha hidup dan maha menghidupi. Al-Qayyum yang terus menerus mengurus hambanya. Allah yang mengurus kita. Maka hindarkan kekhawatiran. Kalau si A yang jadi, karirku terancam. Kalau si B yang jadi, saya aman. Kalau itu dalam pikiran kita, maka Allah belum ada keyakinan dalam kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Al-Hayyul Qayyum bermakna Allah lah yang memberikan kehidupan, Allah lah yang mengatur rezeki kita, dan Allah lah yang mengurus segala kebutuhan kita. Belum cukup dengan itu, Allah jelaskan dirinya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Bahkan ketika kita tertidur pun Allah masih mengurus, Allah masih memelihara, dan Allah masih memenuhi kebutuhan kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada kekhawatiran kekurangan sedikit pun, karena Allah yang mengatur rezeki manusia, bahkan ajal manusia, hidup dan mati kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih Allah jelaskan tentang dirinya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat, pertolongan, naungan, lindungan illa bi'idni, kecuali dengan izinnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izin dan kemauan Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini lebih kuat lagi. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan kita
dan apa yang ada di belakang kita. Ini ayat kursi sudah lama dihafal, sering juga dibaca sekilas terjemahannya, karena banyak hiasan dinding kita ayat kursi dan lengkap terjemahan, tapi jarang disorot baik-baik satu persatu kata-katanya. Ayat ini Allah bilang, saya tahu apa yang ada di hadapanmu, dan saya juga tahu apa yang ada di belakangmu. Maka kalau ada di antara kita, apakah pejabat, punya jabatan atau tidak, tiba-tiba ada perbincangan, Pak, itu yang saya janjikan kemarin sudah ada saya bawa. Terus yang ditemani bicara bisik-bisik, jangan di sini, banyak orang, nanti di sana. Berarti dia mengatakan kalau di sana Allah tidak lihat. Di saat itu sebenarnya kita belum dianggap bertuhan. Di saat itu kita belum yakin Allah tahu apa yang kita lakukan. Maka ayat kursi ini menjaga kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dimanapun kita berada, Allah tahu apa yang kita lakukan. Dan jangankan yang terlihat, yang tersurat, terbetik dalam hati kita, Allah pun tahu apa yang tersembunyi dalam hati sanubari kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Dan mereka, kita semua, tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya Allah, meskipun sedikit, kecuali yang Allah kehendaki. Ada kelemahan manusia yang sayang tidak disadari. Kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita tidak punya ilmu, kita tidak punya kekuatan, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Maka kalau perebutan kekuasaan dunia, tidak perlu membuat kita harus bertengkar, tidak perlu membuat kita harus gontok-gontokan. Kekuasaan manusia terbatas, dan kalau Allah mau mencabut kekuasaannya, dicabut. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia, diberikan. Siapa yang dikehendaki, siapa yang mau diambil, Allah yang mengatur, Allah yang punya kuasa. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah cabut kekuasaan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wala yauduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak merasa berat sedikit pun, tidak merasa sulit sedikit pun untuk mengurus keduanya, yaitu kekuasaan di langit dan di bumi. Apa yang ada di antara keduanya sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah maha tinggi, lagi maha agung, maha besar. Inilah ayat benteng manusia. Kalau ayat ini diyakini, tidak ada yang perlu membuat kita gelisah. Dimanapun kita berada, kalau ada orang mengatakan Tuhan saya Al-Hayyul Qayyum, yang menghidupi saya, yang maha hidup,
tapi praktek sehari-harinya tetangganya naik pangkat, dia yang sakit giginya, berarti dia tidak percaya bahwa Allah yang kasih dia rezeki. Dia bilang Tuhannya Allah, sujud tiap hari, tetangga naik rezekinya, dia sakit hati, dia iri hati. Sesungguhnya dia tidak percaya bahwa Allah yang mengatur semuanya. Pada dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata sedikit pun di dunia, satu ekor binatang melata yang Allah tidak tentukan rezekinya. Allah sudah atur. Allah yang berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, poin kedua yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Itu di akhirat. Kalau di dunia KPU bilang yang memberi uang dan diberi uang itu dipidana. Ternyata itu adalah penjelasan, pengejawantahan dari hadis Nabi. Penyogok dan yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Kalau ada yang bertanya, ini bukan disogok, ini money politik. Kalau money politik bukan sogok menyogok, lalu yang sogok menyogok itu apa? Kalau mengatakan money politik itu tidak termasuk sogok menyogok, sampaikanlah yang mana yang paling yang dimaksud sogok menyogok. Hati-hati, kalaupun di sekitar kita banyak, pastikan diri kita dan keluarga kita tidak termasuk bahagian dari orang-orang yang money politik, yang sogok dan menyogok. Saya punya tabungan misalnya 50 juta tersimpan di bank. Aset saya di rumah sekian puluh juta. Saya terima duit dari salah satu calon 500.000 dengan niat supaya dipilih. 500.000 yang jumlahnya kecil bergabung dengan aset saya yang ratusan juta. Yang ratusan juta habis berkahnya, hilang berkahnya gara-gara ada uang kotor yang masuk bercampur ke dalamnya. Apa itu berkah? Jumlahnya tidak berkurang, boleh jadi bertambah, tapi hilang ketenangan, hilang ketentraman, hati gelisah, keluarga tidak bahagia, anak-anak bandel susah diatur, malas beribadah, jauh dari rahmat Allah. Begitulah beratnya kalau Allah mencabut berkah dalam kehidupan kita. Maka keluarga besar Pemkot Makassar harus jadi pelopor untuk orang-orang di sekitar. Katakan tidak, katakan perang kalau ada yang bau memancing sogok menyogok. Kalau tidak bisa melarang orang lain, jangan biarkan itu menimpa pribadi dan keluarga kita. Semoga dengan perlindungan ayat kursi ini Allah menjadikan kita hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di penghujung khutbah ini, dan ini juga khutbah seragam, saya seluruh mubalik Nahdlatul Ulama mengkhutbahkan ini. Karena ini adalah pilihan, maka mohonlah jangan andalkan otaknya, tapi kembalilah kepada Allah. Salat istikharalah 2 rakaat. Mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah, gerakkanlah hatiku, tanganku untuk memilih pemimpin yang akan membawa Makassar lebih baik daripada hari ini, daripada waktu-waktu yang lalu. Petunjuk Allah pasti benar, dengan syarat kita benar-benar memohon ridho
dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.